Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصاريين وإلى جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ila jami'il awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi wa ila Syekh Bahauddin an-Naqsabandiyah thumma ila mujis ustadina Alam Aladdin Siddiq wal Muntaha ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا ولجميع المشايخنا ومشايخنا ومشايخهم ثم خصوصا إلى رقي المغفور الله باه محمود شيء لله لنا ولهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina hi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingganya pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan atau pengkajian kita masih berkisar tentang bab ihsan dan masih berkisar tentang kaifiyah atau tata cara kita berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui wujud pada saat kita melaksanakan perintah Allah, dan dalam hal ini sebagai contoh pelaksanaan ihsan kita dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu masih tentang bagaimana tata cara kita berwudu, ya. Seperti biasa kita melanjutkan, kita menukil dari kitab Bidayatul Hidayah yang
dianggit oleh beliau Syekhul Imam Al-Ghazali. Dan pada pembahasan yang lalu kita sampai pada adab kita pada saat membasuh kedua tangan kita. Untuk selanjutnya, tentunya ketika kita sudah selesai membasuh kedua tangan kita dengan tentunya adab-adab yang sudah kita bahas, maka kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sta'ib mongko nuli merata nono siro, atau thumma sta'ib kemudian memeratakan roksaka ing sirah iro bil mashi kelawan diusap, bil mashi yaitu dengan disapu atau diusap, bi antabulla kelawan yento nelesi siro yadaika ing tangan loro niro. Jadi ketika kita akan mengusap kepala pada saat berwudu, yaitu supaya telapak tangan kita itu dibasahi dengan air, ya, yaitu yang nantinya akan kita pergunakan untuk menyapu atau mengusap kepala kita. Kemudian setelah dua telapak tangan kita basahi dengan air, tentunya air yang suci, watul siqa lan ing yento nemokake sira, nemokake ruusa ing pira-pira pucuke asobi iyadikal yumna, asobi iyadikal yumna pira-pira driji tangan iro kang tengen ditemokake bil yusra kelawan pucuke pira-pira driji tangan kang kiwa. Maksudnya, setelah kedua telapak tangan kita basahi dengan air yang suci, kemudian ujung-ujung jari tangan yang kanan dipertemukan dengan ujung-ujung jari tangan yang kiri. Nah, seperti ini. Kita sudah ambil air, sudah dibasahin, kemudian ujung-ujung jari tangan kanan kiri kita pertemukan, ya, seperti ini contohnya. Ini bagian daripada adab, ya. Jadi adab kita pakai berarti kita ini sedang melaksanakan hal yang baik, artinya kita berihsan, ya, berihsan kepada Allah melalui tata cara kita mengusap kepala pada saat berwudu. Setelah itu wa tada'uhuma lan yento nyelake sira ing tangan loro, nyelake ala muqaddimatir ra'si ing atase ngarep sirah. Nah, kemudian setelah kedua ujung telapak tangan kanan kiri, ujung jari kita pertemukan, kemudian diletakkan di bagian depan kepala. Nah, seperti ini. Nah, kemudian watamurruhuma lan yen to nglakokake sira ilal qafa,
wa tamurrohuma lan yen to nglakokake sira ing tangan loro nira ilal qafa maring githok. Nah, kemudian setelah diletakkan di kepala bagian depan, kemudian kita gerakkan, nempel di atas kepala dengan mengusap atas rambut, kemudian digerakkan pol sampai githok. Githok ini apa namanya ini? Cengel ya, cengel. Githok ini apa namanya githok ini? Bagian kepala yang belakang ini. Ya. Atas punggung. Sampai pol, sapu. Jadi ujung jari dipertemukan, kemudian taruh di depan kepala, sapu ke belakang, pol sampai kepala bagian belakang yang bawah, pol. Ini bahasanya githok, ini apa ini githok? Cengel lah ya. Sini maafin, pol sini. Ini utama. Jadi mohon maaf, sebetulnya ketika berwudu seandainya ngambil air hanya ditepuk-tepuk bagian ubun-ubun sedikit, ini kebiasaan banyak orang seperti ini. Ini memang ada ketentuan minimal ketika mengusap kepala 3 helai rambut basah ini sudah cukup, sudah sah. Tapi afdolnya, utamanya, nah, ini bagian daripada adab tentunya berkaitan dengan keutamaan. Maka sebaiknya diratakan semuanya. Maka supaya benar-benar rata tadi, kedua ujung jari tangan kanan kiri, kemudian kita letakkan kepala bagian depan, sapukan ke belakang, semuanya bergerak, pol sampai ke belakang. Nah, kemudian summa taruddahuma mongko nuli balekaken sira ing tangan loro, balekaken ilal muqaddimati maring ngarep. Nah, setelah kedua telapak tangan kiri kita gerakan mengusap kepala pol sampai belakang bagian githok ini, kemudian setelah itu dibalikkan gerakan ke depan kembali, seret. Nah, seperti ini pol. Artinya dalam langkah seperti ini berarti sudah mengusap seluruh rambut bagian kepala ya. Jadi seluruh rambut yang ada di kepala kita ini insya Allah lebih utama. Ini adabnya seperti itu. Nah, jadi usapan pertama seperti tadi, usapan pertama ke belakang, kemudian dibalikan ke depan, pol kembali. Nah, fahadhihi mongko utawi iki memburi balik mengarep, atau fahadhihi langkah perbuatan yang seperti ini, yaitu mengusap dari depan ke belakang, kemudian dibalikan ke depan kembali, maka ini termasuk marratun. Marratun iku saambalan. Nah, artinya gerakan menyapu ke belakang, balik ke depan, ini terhitung satu usapan. Ya, satu usapan. Makane taf'alu gawe sira zalika ing mengkono meratani sirah, atau taf'alu lakukanlah olehmu zalika, yaitu tentang meratakan air dengan cara seperti tadi, itu menyapu dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan. Cara itu adalah satu hitungan. Nah, maka yang seperti ini hendaknya dilakukan salasa marrotin. Dilakukan salasa marrotin, yaitu
ing telung ambalan, artinya dilakukan sampai tiga kali. Ini tentunya sunahnya kan demikian. Jadi disunahkan setiap membasuh anggota wudu disunahkan masing-masing tiga kali. Wa kadzalika, karena disebutkan wa kadzalika gawe salasa marratin fi sairil a'dha'i ing dalam sekabehane pira-pira masuk gawutone wudu. Tuh, ini kaifiah adab tata cara ketika kita mengusap kepala. Jadi mengusap kepala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, perlu diingat kembali pelajaran yang lalu dalam pembahasan tata cara kita berwudu, ya. Tentunya mengusap kepala ini adalah termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Jadi wajib, rukun, harus. Nah, makanya lakukan dengan cara yang benar dan syukur-syukur supaya sempurna, lakukan dengan cara yang baik. Nah, melakukan dengan cara yang baik inilah masuk kategori adab. Dan adab inilah yang insya Allah masuk kategori kita berihsan kepada Allah pada saat kita beribadah melaksanakan wudu. Nah, dari itu ingat para jamaah sekalian, mohon maaf ini seandainya mungkin masih ada ketika berwudu pada saat mengusap kepala kok yang diusap itu batuknya tepluk ini bukan tempatnya untuk diusap pada saat wudu, tapi yang diusap adalah kepala tempat tumbuhnya rambut, ya. Jadi kepala tempat tumbuh rambut. Minimal 3 helai. Sempurnanya lakukan dengan seperti yang telah dijelaskan tadi. Terus ada misalnya ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang rambutnya panjang? Ya, ada orang rambutnya panjang sampai melewati bahu, ya. Apakah boleh ketika berwudu yang dicuci, yang diusap, yang dikenain air itu ujung rambutnya saja misalnya itu, ya, diambil, itu nggak boleh. Yang diusap adalah kepala tempat tumbuh rambut. Kira-kira demikian. Wa kullan ngucapo sira, maksudnya pada saat ketika kita mengusap kepala, yaitu dianjurkan juga untuk berzikir dengan membaca doa. Ini pun bagian daripada adab. Tidak lain tujuannya pada saat kita berwudu, insya Allah badan kita bergerak melaksanakan gerakan berwudu, tetapi hati kita pun tetap beriktimat, menyambung, tetap hadir, khudur, sehingganya akan bisa khusyuk. Makanya pada saat mengusap kepala pun dianjurkan supaya berzikir, itu dengan membaca doa. Ya, monggo kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa dhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Insyaallah. Ini doa pada saat mengusap kepala, ya. Ini sangat dalam sekali. Allahumma aduh Gusti Allah, ghashini mugi nutupi panjenengan ya Allah ing kula
nutupi birahmatika kelawan rahmat panjenengan duh Gusti Allah. Jadi pada saat kita mengusap kepala, kita membaca doa Allahumma ghashini birahmatika, ya Allah, tutupilah segala kekurangan hamba, cukupkanlah segala kekurangan hamba birahmatika dengan rahmatmu ya Allah. Nah, para jemaah sekalian, kita sadar dan kita harus sadar bahwa kita manusia ini kalau berbicara kelebihan, insya Allah pasti semuanya diberi kelebihan oleh Allah. Tapi kalau kita berbicara kekurangan, ya memang manusia juga tempatnya kurang dan sangat banyak kekurangannya. Makanya kita sebagai umat Islam jangan merasa sudah cukup. Saya sudah melaksanakan ibadah ini, saya sudah rajin ini, sudah sholat macam-macam. Tapi ingat, itu semuanya adalah jika dihadirkan di hadapan Allah, itu semua belum ada apa-apanya. Karena itu kita harus sadar, selalu mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan ngayem. Kita sudah melaksanakan ibadah ini seolah-olah kita sudah mampu membeli surganya Allah. Na'udzubillah. Jadi kayaknya ini surganya Allah ini belum layak dan belum ada ukurannya untuk dibeli dengan ibadah kita. Ya, makanya ya monggo kita sadar, kita minta kepada Allah agar segala kekurangan kita ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wanzil alayya wa anzilan mugi nurunaken panjenengan tu Gusti Allah ngalaya dateng kula nurunaken min barokatika saking pira-pira berkah panjenengan ya Allah. Kita minta kepada Allah pada saat mengusap kepala kita agar kita diberi berkah oleh Allah. Atau dengan kata lain, agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita. Yang dimaksud Allah menurunkan keberkahan kepada kita agar di dalam kehidupan kita ini terus bisa bertambah kebaikan pada diri kita. Kebaikan. Makanya pada saat kita masuk kepala, di samping kita membersihkan zahir kepala kita, kita juga untuk membersihkan batin kepala kita. Makanya dengan harapan ketika kita sebagai ahli wudhu, orang yang terus melaksanakan berwudhu dengan cara yang benar dan baik, maka insya Allah bila itu dilakukan dengan hati yang ridho, ya, maka otak kita akan menjadi bersih, akan menjadi jernih. Maka otak kita ini akan menjadi otak yang lurus, otak yang akan selalu berusaha untuk bertafakur kepada Allah, otak yang akan selalu memikirkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan otak yang dipakai untuk ngotak. Otak yang dipakai untuk ngotak itu akhirnya otak-atik. Ya Allah, maafnya ngomong, naudzubillah, kalau terlalu banyak ngotak-ngatik dengan ngotak, maka akan menjadi pemikiran yang mengarah kepada wal gedewal. Apa itu wal gedewal? Wal gedewal itu ada koral, ada aspal, ada kadal, ada apa saja, pokoknya diuntal itu. Allah ya karim. Maka
bersihkan otak kita. Kemudian ketika otak kita ini sudah bersih, tidak mungkin akan membuat rekayasa. Tidak mungkin otak kita akan diajak untuk memikirkan bagaimana tata cara untuk selalu mengalahkan pihak lain, saingan kita. Tidak. Apalagi selalu memutar otak, ya, bagaimana tata caranya untuk menghancurkan orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, pelajarilah ini dengan cara yang baik, dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, maka insya Allah kita akan selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang ini, ya, ini sudah terlalu banyak, maaf ini, kita jangan ikut-ikutan. Terlalu banyak orang yang suka ngotak. Ngotak itu artinya menggunakan otaknya untuk memikirkan membuat cara rekayasa yang tentunya akan dipergunakan untuk menghancurkan atau merugikan atau mengalahkan lawan. Ya, alhamdulillah. Makanya muncul ada cara-cara hoak, ya. Cara hoak ini nggak sepantasnya. Jadi ahli hoak ini nggak sepantasnya dilakukan oleh ahli wudhu. Nah, kalau wudhunya sudah benar, insya Allah nggak mungkin, tidak mungkin akan selalu menebar berita hoak yang akan bisa menghancurkan umat, ya. Alhamdulillah. Terus doa berikutnya, pada saat kita mengusap wudhu, pada saat kita mengusap kepala, pada saat berwudhu, wadillani ya Allah lan mugi ngiyubi panjenengan ing kula, ngiyubi tahta dhilli arsika, tahta dhilli arsika ing ngandhape iup-iup ngares panjenengan ya Allah. Nah, kita minta kepada Allah pada saat mengusap kepala, kita minta wadillani tahta dhilla arsika, agar kita ini diberi iup-iup itu apa namanya, pelindung, ya, atau payung pelindung. Yauma la dhilla illa dhilluk, yauma la dhilla illa dhilluka, yauma ing dinane yauma ing dinane apa iki? Maaf, yauma la dhilla, yauma la dhilla ing dinane boten wonten iup-iup, atau yauma la dhilla yaitu pada hari tidak ada pelindung, atap, ya, payung, illa dhilluka angin iup-iup panjenengan ya Allah. Maksudnya wadillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini diberi pelindung pada saat nanti hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, mungkin sudah terlalu sering, ya, mendengar kisah penjelasan daripada guru-guru kita bahwa nanti pada hari kiamat, nanti pada hari mahsyar, ketika terjadi hari kiamat, seluruh yang hidup dimatikan oleh Allah, semuanya dihancurkan oleh Allah. Yang hidup dimatikan oleh Allah,
maka nanti akan dilanjutkan ada yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, setelah kita manusia yang semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhir ya, dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali maka dilanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisi itu ada kisah bahwa dikisahkan matahari itu hanya satu jengkal di atas kepala. Wallahualam. Ini menggambarkan betapa panasnya kondisi pada saat itu. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, maka disinilah kita bermohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya pada hari mahsyar nanti kita diberi aup oleh Allah, pelindung oleh Allah. Ya. Maka dari itu, hadirkan hati kita pada saat berwudu, memohon kepada Allah agar kita diberi perlindungan oleh Allah pada hari nanti. Tidak akan ada yang mampu memberi perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita sekarang, kita hidup di dunia ini ya, berjalan di luar atau di tanah terbuka, mungkin kita kepanasan, kita bisa berlindung ya, banyak tempat berlindung. Mungkin di bawah atap orang mampir, yang minta izin, atau mungkin di bawah pohon-pohon rindang, ya. Ya Allah. Nah, pada hari nanti, hari mahsyar, tidak ada itu semua. Kemudian doa berikutnya, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma du Gusti Allah harrim mugi ngaramaken panjenengan ya Allah sya'ri ing rambut kula wa basyari lan kulit kula diharamaken ngalan nari ing atase neraka. Pada saat kita mengusap kepala, kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya rambut kita nanti ini dan kulit, semua kulit kita ini jangan sampai disentuh atau dijilat oleh api neraka. Insyaallah. Nih, hanya ya, kita berupaya. Pada saat mengusap kepala, upayakan kita untuk membaca doa kepada Allah, membaca doa ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para jemaah sekalian, terus selanjutnya, setelah kita selesai mengusap kepala, ya, tadi dari depan ke belakang, balikan ke depan, ini hitungan pertama, kemudian lakukan 3 kali, kedua, ketiga, ya, seperti tadi sama. Setelah itu, Thummamsah mengko nuli ngusap sira, ngusap udunaika ing kuping loro ira. Zahire kuping loro, wa batinahuma lan batine kuping loro. Oleh ngusap bimai kelawan banyu, oleh ngusap bimain jadidin kelawan banyu kang anyar. Maka tahap selanjutnya adalah mengusap, yaitu kedua telinga kita, telinga bagian kanan dan telinga bagian kiri. Yang diusap adalah bagian luar daun telinga, kemudian juga bagian dalam telinga. Jadi bagian luar daun telinga dan bagian dalam daun telinga. Jadi bagian luar ya harus diusap semuanya, bagian dalam juga harus diusap semuanya. Lah mengusapnya tadi dikatakan
bima'in jadidin, yaitu dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru itu air yang bukan air bekas. Makanya mohon maaf ini ya. Mohon maaf seandainya ada yang berwudu, pada saat berwudu begitu ngambil air untuk ngusap kepala sekaligus untuk ngusap telinga. Ini mohon maaf untuk para jamaah sekalian, hendaknya untuk tidak ikut-ikutan dengan cara yang demikian. Makanya untuk mengusap ke telinga, ambillah air yang baru, tentunya air yang tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, bukan air bekas. Kalau kita sudah ngambil air untuk usap kepala, untuk kemudian lanjutkan telinga, maka telinga ini bagiannya air bekas jatuhnya, sudah air mustakmal ya, bukan. Gitu. Wadakhil lan manjingno siro, maksudnya wadakhil, kemudian masukkanlah olehmu musabbihataika ing pinuduh loro iro, masukkan telunjuk tanganmu, tangan kita ini telunjuk ya, fi simakhai udhunaika, manjingakan fi simakhai udhunaika ing dalam bolongan lorone kuping loro niro. Di telunjuk tangan kanan dimasukkan ke bagian dalam bagian telinga kan, bagian kanan. Telunjuk tangan kiri dimasukkan bagian dalam telinga bagian kiri. Masukkan. Wamsah lan musaposiro dhahira udhunaika ing dhahire kuping loro iro, ngusape bibatni ibhamaika kelawan batine jempol loro niro. Nah, kemudian bagian luar telinga diusap dengan batin bagian dalam ibu jari ya, jempol ini. Ini bagian luar untuk ngusap daun telinga, ini jempol ini, kemudian telunjuk ini untuk mengusap bagian dalam. Demikian pula untuk telinga yang sebelah kiri. Telunjuk tangan kiri masukkan dalam, kemudian batin ibu jari ini untuk mengusap daun telinga bagian luar. Nah, makanya ketika mengusap telinga ini menggunakan jurus ya. Jurusnya ini ya. Ini jurus untuk mengusap telinga, ini jurusnya. Jadi telunjuk untuk ngurek-ngurek supaya mental ini kopok, supaya mental kotoran telinga ini. Nah, caranya bagaimana? Afdolnya, utamanya ketika pada saat kita mengusap telinga, basahi tangan, ngambil air bersamaan ya. Bersamaan maksudnya mengusap telinga bagian kanan dan bagian kiri bersamaan. Maaf, ini contohnya seperti ini. Kemudian jangan lupa jurusnya ini, telunjuk ini masukkan ke dalam, kemudian yang jempol ini untuk mengusap telinga bagian luar. Caranya bagaimana? Mohon maaf, gerakan telunjuk ini ngurek-ngurek bagian lubang telinga, kemudian putarkan, lekuk-lekuknya diurut. Nah, jadi gerakan semua. Rasakan agar bagian kulit dalam ini terkena semua. Maksudnya agar bagian kulit telinga ini terkena usapan dan terkena air. Ya. Setelah itu jempol ini gerakan dari ujung telinga bagian bawah, puter, seret pol sampai bagian depan. Nah, jadi kena semua. Seret. Nah, yang tangan kiri juga demikian. Ini jadi gerakan pelan-pelan, bagian leku-leku, usap semua, seret. Jadi makanya mohon maaf,
Ketika kita mengusap telinga, kok ngambil air, duwil, duwil aja. Pasti ada bagian kulit telinga yang belum tersentuh, berarti juga kemungkinan besar dan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa terkena air. Padahal dianjurkan sekali bagian kulit semuanya adalah terusap sehingga terkena usapan air itu. Apalagi ini, mohon maaf ini ya, masih banyak pemandangan ketika orang berwudu, ketika mengusap telinga cuman ambil duwil yang dibasuh cuma ininya aja, duwil. Ya Allah, maaf ini ya, kasihan. Nah, oleh karena itu hati-hatilah, pelan-pelan saja, lakukan dengan cara sempurna. Ingat, berwudu itu adalah sebagai dasar amal-amal ibadah yang lain. Ya. Jadi usapkan bareng ya, gerakannya maaf kami ulangi lagi. Ambil air, seret, gerakan seret. Nah, 1. Kemudian lakukan 3 kali. Ambil air lagi, jurusnya pakai kurek, putar lagi, pol. Sampai 3 kali. Supaya bersih telinga kita ya. Makanya telinga yang bersih, telinga yang sudah dibasuh dengan air wudhu, insya Allah akan menjadi telinga yang baik, akan menjadi telinga yang akan membawa kemaslahatan. Nah, terus wakulan ngucapo siro, maksudnya ketika kita mengusap telinga ya, maaf ini saya ulas kembali. Jadi apakah boleh ketika orang mengusap telinga itu yang kanan dulu, setelah itu 3 kali yang kiri? Ya monggo-monggo saja, artinya itu hal yang sah-sah aja. Cuman bagusnya, abdulnya barengkan, karena tidak ada istilah anggota telinga kanan kiri. Jadi beda, kalau tangan itu kan anggota tangan, ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau telinga bagian kanan, telinga bagian kiri. Artinya ini adalah masih dalam kategori satu kesatuan. Makanya bagusnya ketika berwudu, ketika mengusap telinga, barengkan saja. Seret, ya, seret sampai 3 kali. Sambil membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Allahumma ja'alni minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Allahumma du Gusti Allah ij'alni, mungkin dadi akan panjenengan ya Allah datang kula didadi akan minal ladina saking tiang kata sulilladina yastami'una kang sami mirengaken al-qawla ing pangucap, fayattabi'una mongko sami manut sapa alladzina ahsanahu ing luwih bagus-baguse qaul. Sambil mengusap telinga, sambil minta kepada Allah, mintanya apa? Agar telinga kita ini dijadikan oleh Allah telinga yang mau mendengarkan nasihat, telinga yang mau mendengarkan ajakan
baik telinga yang mau mendengarkan, yaitu hal-hal yang akan membawa pengaruh baik, ya. Sehingganya fayat tabi'una asanahu, yang pada akhirnya akan mau mengikuti nasihat atau ajakan baik tersebut. Jangan menjadi istilah orang ngomong, ketika menerima nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, telinga kita yang sudah kita wudhui, ya, telinga yang sudah kita basuh dengan air wudhu, hendaknya tidak seperti itu. Tidak ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, maka akan masuk ke kalbu kita. Masuk melalui telinga kiri pun akan masuk ke kalbu kita. Tapi yang dimaksud apa? Telinga yang mau mendengarkan kaul-kaul yang baik, kaul-kaul yang hak, ya. Itu termasuk diantara yang nasihat. Jadi mohon maaf ini, seandainya kita sendiri atau saya sendiri ketika mendengar orang memberi nasihat, kok kita kayaknya acuh tak acuh, kita nggak nganggep, bahkan kita kayaknya sudah menolak. Jangan-jangan ada beberapa kemungkinan kita pun sudah wudhu, tapi mungkin wudhu kita ini belum sungguh-sungguh, atau mungkin wudhunya masih asal-asalan, atau bahkan mungkin jarang berwudu, atau bahkan mungkin ya bukan jarang-jarang lagi, kering, telinganya kering dari air wudu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Kemudian kita juga minta Allahumma smi'ni munadiyal jannah. Allahumma ya Allah du Gusti Allah, asmi'ni mugi paring krungu panjenengan ya Allah, paring krungu datang kula munadiyal jannati ing pangundange swarga, pengundange swarga fil jannati ing dalam surga, mangal abrari sartane tiang-tiang kang bagus-bagus. Ya Allah, kita sambil mengusap telinga minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti kami termasuk golongan orang yang bisa dan mampu untuk mendengar panggilan surga bersama-sama orang yang baik-baik. Padahal Allah sudah memberi bocoran. Apa bocorannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Itu panggilan. Bisa jadi panggilan ini suaranya jelas. Maaf saya suara ya, gambaran aja ini. Tapi kenapa kok nggak mendengar? Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk mendengar panggilan surga. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita mari berupaya untuk bisa membiasakan kepada hal-hal yang mengarah kepada keridhaan, karena mengarah kepada keridhaan Allah itulah yang mengarah kepada kemampuan untuk mendengar panggilan surga. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka untuk selanjutnya ketika kita berwudu ini, setelah selesai mengusap telinga, tsumma mamsah raqabataka,
mongko nuli ngusap sira ing gulu ira. Ini tentunya ada anjuran ketika kita selesai mengusap telinga. Ini memang jarang ya dijelaskan. Maka selanjutnya kita ambil air untuk mengusap leher kita. Ya, mengusap leher kita sambil berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Monggo silakan para jemaah sekalian. Ini bagi yang mau menyempatkan ketika selesai mengusap telinga, ambil air yang suci lagi, usapkan leher kita. Ya, ini ada hikmah baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ghsil rijlakal yumna. Tsumma ghsil mongko nuli masu sira rijlakal yumna ing sikil ira kang tengen. Tsumma yusra mongko nuli sikil kang kiwa oleh masuk ma'al ka'baini sartane polo loro. Setelah kita mengusap telinga, maka langkah berikutnya kita membasuh kedua kaki kita. Nah, diutamakan yang pertama adalah membasuh kaki kita yang kanan 3 kali, kemudian kita lanjutkan membasuh kaki kita yang kiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sudah dijelaskan pada saat kita bahas wudhu, yaitu batas minimal adalah sampai ke 2 mata kaki. Ya. Nah, pada saat kita membasuh kaki kita, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentunya untuk lebih berhati-hati, yaitu wa khallil lan nyelano siro bi khinsiril yusra kelawan cendike tangan kiwa. Wa khallil lan nyelano siro bi khinsiril yusra kelawan cendike tangan kiwa asabi'a rijlakal yumna ing pira-pira drijine sikil ira kang tengen. Jadi pada saat kita membasuh kaki yang kanan, maka jari-jari tangan kiri ini yang bekerja. Gunanya apa? Tadi ada anjuran wa khallil, supaya nyela-nyelani. Jadi antara jari-jari kaki kanan, kemudian kita sela-selani dengan jari-jari tangan kiri, yaitu dengan cara mubtadi'an hale ngawiti bihen siriha kelawan cendeke sikil tengen hatta tuhtima sehingga munggah hatta tuhtima sehingga mungkasi siro bikin siril yusra kelawan cendi sikil kang kiwa. Caranya wadud khilal asabi'a lan manjingake siro ing pira-pira driji min asfali saking ngisore sikil. Jadi nyela-nyelani ya, yang jadi tangan kiri masukkan ke bagian bawah kaki kanan, lakukan pembasuhan sampai rata sampai mata kaki, lakukan 3 kali. Setelah 3 kali baru kaki kiri lakukan 3 kali pula dengan cara jari-jari tangan kanan masukkan ke telapak kaki, ujung jari kaki bagian bawah, kemudian masukkan ke sela-selanya untuk menggosok-gosokkan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita membasuh kaki. Adabnya pula dianjurkan supaya berzikir, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika salihin. Wakulan ngucapo siro Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika salihin. Allahumma duh Gusti Allah thabbit mugi netepaken panjenengan duh Gusti Allah qadami ing delamaan kula ditetepaken ngalas siratil mustaqimi ing atase wot ingkang jejeg ma'a aqdami ibadika sartane piro-piro delamaane para kawula panjenengan ya Allah as-solihina ingkang padha soleh-soleh kabeh. Insyaallah ya, pada saat kita basuh kaki kanan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit ala qadami ala siratil mustaqimi ma'a qadami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkan kaki hamba ini, tetapkan ya Allah kaki hamba ini ya, selalu berada pada jalan yang lurus beserta telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh. Nanti pada hari kiamat itu ada yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim ya. Karena kita mohon pada saat berwudu akan nanti kita disuruh jembat oleh Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim tidak sampai terpeleset. Termasuk juga harapan pula pada saat selama hidup kita ini, kaki kita yang sudah kita basuh dengan air wudhu, maksudnya supaya kaki yang selalu berada pada jalan kebenaran, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang soleh-soleh. Artinya apa? Kita selalu bersama orang yang soleh-soleh. Insya Allah selamat dunia akhirat. Wa kadzalika lan kaya mengkono taqulu ngucap sira mindal khuslil yusra ing nalikane masuh sikil kang kiwa. Demikian juga pada saat membasuh kaki yang kiri, hati kita hudur, hati kita hadir ya. Kita merasakan ketika pada saat kita membasuh kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma adu Gusti Allah ini satuhune kula a'udzu bika nyuwun pangreksa kula dhateng panjenengan du Gusti Allah. Nyuwun pangreksa antazilla ing yen to kepleset qaddami apa delamaan kula ngalas sirati ing atase wot, ngalas sirati ing atase wot finnari ing dalem neraka, yaiku yauma tazillu ing dinanipun kepleset aqdamul munafiqina apa pira-pira delamaane para tiyang munafik wal musyrikina lan para tiyang musyrik. Nah, para jemaah sekalian, untuk menjadi pemahaman dan kesadaran kita bahwa pada saat nanti kita sudah disuruh melewati Shiratal Mustaqim ya, Shiratal Mustaqim untuk nyebrang menuju kepada halaman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah pada saat-saat yang sangat menegangkan, pada saat itulah saat-saat yang menakutkan, karena
untung ruginya akan bisa kita temui. Masya Allah. Demikian para jamaah sekalian, ya tentunya anjuran tentang kita pada saat berwudu dari tahap awal sampai akhir, bahkan tiap basuhan anggota wudu, ya, tiap langkah, tiap tahap demi tahap, ya, langkah per langkah, ini selalu dianjurkan supaya diiringi dengan zikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sungguh apabila kita mau, bisa dan mampu mengamalkan, tentunya ini akan ada hikmah yang sangat mendalam. Kita akan bisa mengambil dan merasakan hikmah wudhu kita, ya seperti tadi, ya, saat kita membasuh kaki, ya, kita membasuh kaki kanan, doanya jangan ketinggalan. Membasuh kaki kiri juga demikian. Kita berdoa mohon kepada Allah agar kita selalu ingat bahwa kaki kita ini adalah kaki yang selamat. Maksudnya apa? Kaki yang akan selalu kita pergunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang akan menuju jalan keselamatan. Bukan kaki yang akan dipergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Karena kita jangan sampai rela, ya. Jangan sampai rela. Kita sudah berwudu, kita sudah berupaya mensucikan diri kita, bahkan bukan hanya mensucikan zahir kita, tapi batin kita pun insya Allah akan sekaligus untuk menjadi bersih dan suci akibat daripada hikmah wudu kita. Jadi para jamaah sekalian, demikian tentang adab-adab pada saat kita berwudu, sehingganya apabila itu dilakukan berarti kita sudah berihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, anjuran atau perintah supaya kita berihsan kepada Allah ini bukan kepentingan Allah, bukan untuk Allah, dan bukan kebutuhan Allah, tetapi yang kita lakukan, adab yang kita upayakan itu pada hakikatnya adalah untuk kebutuhan, untuk keperluan, dan untuk kepentingan diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbing kita, menuntun kita dengan curahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita akan terus mampu berupaya melakukan yang baik menurut Allah, baik menurut Rasulnya, baik menurut umat Islam, dan baik juga menurut orang-orang berilmu, dan baik pula menurut orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita akan selalu berada pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sementara demikian pembahasan kita, mungkin pada kajian berikutnya kita masih akan melanjutkan, yaitu beberapa hal yang masih ada kaitannya dengan bab ihsan, karena masih banyak sekali
maka ihsan kepada orang tua, ihsan kepada guru-guru kita, ihsan kepada sesama makhluk, ihsan kepada lingkungan, ya. Ini masih sangat banyak pembahasan ihsan. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, ada khilafnya. Wallahu alam bisawab. Adana Allah yakum ajma'in. Astaghfirullahal azim. Adana Allah yakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.